Terima bukan kasih Mbak Bapak Faya. yang sudah hadir di ruangan Zoom dan juga audio patur ini siapa ya? Audio patur ya? Ada patur juga Pak Jamal Sarif, lalu Sani Apriani Putri, Pak Sani Jamal ini rajin Bagja. sekali. Oke. Iya ini fitnah. Lalu semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom, terima kasih. Nanti kita memulai ini. Oh, Banjarmasin ya, Mas. Pak Jamal dari Banjarmasin. Terima kasih Pak Jamal. Pak Jamal ini dari Banjar. Banjarmasin ya. Lalu siapa lagi? Mbak Sani, udah oke ya. Bentuk kekerasan atas nama agama, maka negara dalam berbagai tingkat otoritasnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, masyarakat sipil, keluarga dan media, bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dengan berbagai cara dan kemampuannya. NKRI merupakan hasil dari konsensus kebangsaan, Mu'ahadah Watoniyah, dan negara kesepakatan, Darul Misak, yang harus dijaga dan ditepati sebagaimana tertuang dalam Quran, Surat Al-Maidah ayat 1 dan Surat Hud ayat 85. NKRI juga terbukti menjadi rumah besar yang aman bagi implementasi tujuan syariat, Maqasidus Syariah. Karenanya, cinta tanah air menjadi prasyarat kesempurnaan iman. Oleh karenanya, hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara. 2. Hukum melakukan pembiaran sampah yang merusak kelestarian lingkungan dan mengancam keselamatan manusia, terutama perempuan, adalah haram. Pengelolaan sampah yang tidak tepat telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan manusia. Berbagai data menunjukkan dampak bahaya dari pengelolaan sampah yang tidak tepat, seperti bencana longsor, banjir, dan kerusakan alam di beberapa tempat yang telah memakan banyak korban. Mengantisipasi agar tak lagi ada korban atas polusi sampah, wajib hukumnya bagi pemerintah
dan pemegang kebijakan untuk membangun infrastruktur politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang mendukung pengelolaan sampah untuk keberlangsungan lingkungan hidup dan keselamatan manusia, terutama perempuan. Menjaga bumi dan tidak merusaknya adalah wasiat Nabi Muhammad. Karena bumi dianggap sebagai ibu manusia, sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat At-Tabrani, nomor 4595, juga sebagai tempat manusia berasal, dan akan kembali sebagaimana dalam Al-Quran Surat Toha ayat 55. Demi menjaga kelangsungan bumi yang aman dan nyaman bagi semua ciptaan Tuhan, individu, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun korporasi, wajib mengurangi dan mengelola sampah sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing. 3. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib. Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk, atau mafsadat dan bahaya atau madorot yang merugikan perempuan, sehingga sulit membentuk keluarga sakinah dan maslahah. Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam kehidupan perempuan, baik secara fisik dan psikis, mental, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan. Dengan demikian, melindungi perempuan dari pemaksaan perkawinan, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, memberikan pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, hukumnya adalah wajib. 4. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat perkosaan. Pada usia berapapun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan adalah wajib, karena setiap kehamilan akibat perkosaan menyebabkan darurat medis dan atau psikiatris. Perkosaan adalah kriminal, dan kehamilan yang diakibatkannya adalah berbahaya atau madorot, baik pada jiwa, sosial, dan kondisi reproduksi perempuan. Perempuan korban perkosaan telah mengalami kezaliman dan pelemahan secara berlipat, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perempuan korban perkosaan masuk dalam kategori mustad'afin yang harus didukung dan ditolong, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 75, serta difasilitasi untuk bisa keluar dari kezaliman yang dialaminya, sebagaimana dalam Quran Surat Ibrahim ayat 1. Indonesia telah mengatur kemungkinan perempuan korban perkosaan memperoleh layanan penghentian kehamilan secara aman melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada kenyataannya, tidak ada tenaga medis yang berani melakukan, sekalipun dalam kondisi yang sangat dibutuhkan perempuan korban tersebut. Akibatnya, banyak kasus penghentian kehamilan korban perkosaan dilakukan secara tidak aman. Membiarkan perempuan korban perkosaan dalam bahaya kehamilan adalah melanggar prinsip-prinsip hukum Islam, Maqasidus Syariah. Karena itu, melindungi jiwanya, baik dengan cara menghentikan kandungannya dalam usia berapapun, atau melanjutkannya dengan memfasilitasi kebutuhannya, adalah wajib. 5. Hukum melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan, P2JP, yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram. Perbedaan bentuk dan fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan signifikan saat dilakukan pemotongan dan atau pelukaan organ kelamin keduanya. Sunat pada laki-laki dapat melancarkan fungsi reproduksi, sementara bagi perempuan memberikan dampak buruk karena dapat merusak banyak jaringan syaraf dan pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan komplikasi segera dan komplikasi jangka panjang. Karena itu, dengan kaidah dasar penghapusan segala bentuk kerusakan, la doror wala diror, melakukan tindakan pemotongan dan atau pelukaan genitalia perempuan yang membahayakan tanpa alasan medis adalah haram. Seluruh pembahasan detail musyawarah keagamaan KUPI bisa diakses melalui kupipedia.id dan buku hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama Perempuan kedua. Oke, baik. Terima kasih Om Mumu. Saya akan sapa semuanya dulu ini. Tolong kalau disebutkan di lambai-lambai tangan ya. Saya ingin menyapa dari Aceh. Ada nggak di Aceh nih? Dari Aceh apakah sudah hadir? Lalu dari Sumatera, dari Pulau Sumatera deh. Pulau Sumatera apakah sudah hadir? Lalu dari Pulau Jawa.
Apakah sudah hadir? Wah, ini dari Belanda ini Mbak Hasna ini. Selamat datang Mbak Hasna. Lalu dari Kalimantan ini ada Mbak Enik Maslaha dan Bapak Jamal ya sudah hadir. Lalu dari NTT, nah, dari Sulawesi, dari Irian Jaya, lalu dari Dieng ini Mbak Jenit nih. Terima kasih Mbak Jenit sudah hadir. Lalu dari Jogja ada Kak Najma dan semuanya yang sudah hadir terima kasih saya ucapkan. Lalu berikutnya di sini ada 34 di ruangan Zoom. Kita sambil menunggu teman-teman, kita mulai saja ya. Kita sudah jam 20.11 di waktu Indonesia Cirebon. Lalu ada Mbak Halimatus Sadia. Halo Mbak Halimatus Sadia, Tulung Agung. Halo. Oke, baik. Ya. Oke, baik kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Ibu Dr. Muhim dan juga Ibu Stella yang akan membersamai kita semua di ruangan Zoom di Rain Ramadan Inklusi yang kedua ini, tepatnya pada bulan apa ini? Tanggal pada 12 Maret kita bertemu lagi di ngaji Ramadan Inklusi, percikan berkah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah bisa lagi bertemu ya. Nah, kali ini tema kita akan tanya jawab fikih disabilitas yang tadi akan diampu oleh Dr. Muhim dan juga Mbak Stella, dan juga akan saya sambil admit dan juga ngaji Rain yang kedua ini akan dikomandoi oleh Ibu Alifatul Arifiati. Ini Ibu Alifatul ini aktivis dan juga apa ya? Aktivis lah pokoknya aktivis Yayasan Fahmi. Beliau lahir di lahir di bulan Maret dan lulusan dari Unswagati Cirebon dan UIN ECK Cirebon. Mungkin itu saja profil singkatnya dari Mbak Alifatul Arifiati yang akan memoderatori pengajian yang kedua Ramadan Inklusi ini dengan tema tanya jawab fikih disabilitas, tanya jawab fikih dan disabilitas. Oke, itu saja mungkin. Tapi teman-teman, bagi teman-teman yang tidak tolong speakernya harap di mute, dan juga silakan teman-teman yang mau on cam dibuka kamera silakan dengan senang hati. Lalu berikutnya apa lagi? Oke, baik. Aktivis dan istri saya. Oke, terima kasih Mbak Iko. Oke, baik, tidak lama-lama saya akan serahkan waktunya selama 1 jam 30 menit. Di ruangan Zoom ini kita mengaji tentang tanya jawab fikih disabilitas yang akan dikomandoi oleh Ibu Alifatul Arifiati. Untuk itu saya serahkan waktunya kepada Ibu Alif. Silakan Ibu Alif. Terima kasih. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas sekali Ibu Alif. Oke, terima kasih Kang Dul. Tema manggilnya yang agak muda ya, bukan ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wassalaman amma ba'du kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir, kepada para narasumber, Mbak Stella dan Mbak Muhim. Terima kasih sudah hadir di sini untuk berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Nah, tema kali ini menurut saya sangat menarik ya, karena temanya adalah Q&A tanya jawab, udah Q&A tanya jawab ya. Q&A fikih disabilitas. Nah, jadi tentu sangat menarik ya. Kita akan tahu lebih dalam mengenai apa sih yang
kegelisahan-kegelisahan apa yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas, dan kita juga akan meminta tanggapan gitu, pandangan keagamaan dari Mbak Muhim, tentu dari perspektif fikih dan perspektif trilogi KUPI gitu ya. Nah, ini kan kalau teman-teman baca di undangannya ya, kan judulnya adalah Q&A fikih disabilitas. Jadi kenapa fikih disabilitas itu apa sih gitu. Jadi fikih disabilitas itu adalah fikih yang hadir sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terkait dengan disabilitas, baik menyangkut ibadahnya, lalu juga muamalahnya, munakahannya, hukum, sosial, politik, dan semua hal yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas. Nah, terutama pandangan fikih secara khusus dan agama secara umumnya. Lalu kenapa kita hari ini ngomonginnya adalah fikih? Karena kita melihat bahwa fikih ini kan paling dekat ya, paling dekat dengan dengan kehidupan sehari-hari gitu kan, dibandingkan dengan tasawuf gitu. Karena kan biasanya kita kalau melakukan sesuatu gitu, itu merujuknya ke fikih. Fikihnya gimana gitu? Fikihnya boleh nggak sih? Fikihnya membolehkan nggak nih? Menurut fikih haram nggak sih gitu? Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fikih gitu ya. Ada yang bocor ya? Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fikih itu karena bagi masyarakat gitu ya, bagi masyarakat yang agamis gitu ya, tentu itu menjadi pertanyaan-pertanyaan sehari-hari bahkan gitu ya. Mau duduk di sini boleh nggak, melakukan ini boleh nggak gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan fikih, dan tentu saja mungkin ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas yang belum banyak mendapatkan jawabannya gitu. Jadi di pertemuan kita hari ini gitu ya, di pertemuan kita hari ini kita berharap bahwa kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan situasi gitu ya, gambaran situasi, gambaran realitas gitu ya, gambaran realitas teman-teman penyandang disabilitas gitu, baik realitas secara sosialnya gitu ya, di keluarganya seperti apa, di masyarakat seperti apa, di keluarganya seperti apa, lalu secara personalnya seperti apa gitu. Jadi itu yang malam ini akan kita diskusikan bersama. Lalu di tengah-tengah kita sudah ada 2 narasumber yang saya pikir sangat kompeten gitu ya, memiliki otoritas untuk menyampaikannya gitu. Untuk menyampaikan yang pertama terkait dengan situasi real penyandang disabilitas di Indonesia gitulah. Lalu yang kedua adalah bagaimana pandangan-pandangan keagamaan yang ada gitu. Nah, 2 narasumber kita hari ini adalah malam ini yang pertama Mbak Stella Rosita, boleh di pin mungkin ya, Mbak Stella. Kemudian, soalnya di layar saya kok nggak kelihatan ya, gimana caranya? Oh iya. Ya, Mbak Stella. Kemudian yang kedua adalah Mbak Muhim. Halo Mbak Muhim. Ya, mungkin saya bacakan sedikit profil singkatnya di tengah profil yang sangat luar biasa. Saya akan sedikit bacakan. Yang pertama adalah Mbak Stella Rosita Anggraini. Benar ya Mbak ya, saya bacanya ya. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur. Lalu Mbak Stella ini mendeklarasikan diri adalah sebagai seorang pegiat perempuan dengan difabel dan penulis. Wah, luar biasa ya. Nah, Mbak Stella ini produktif sekali dalam menulis, dalam membuat karya buku ya. Di antaranya adalah Terbuang Tetap Sayang, Ada Sajak Sehat, Pengalaman Organisasi. Nah, Mbak Stella ini adalah founder dari Kelas Volunteer Difabel Jombang. Lalu sebagai Ketua Forum Lingkar Pena Jombang, lalu bekerja sebagai admin program Dignity Inklusi di Pusat Rehabilitasi Yakum, Yogyakarta. Jadi malam ini
dari Jogja ya Mbak ya? Stay tune-nya dari Saya Jogja ya? kebetulan di Kebumen, Mbak, karena ada kegiatan di sini pendampingan terhadap teman-teman ODGT. Oh, lagi di Kebumen. Berarti sedang ke luar daerah lagi ya Mbak Stella ya. Terima kasih Mbak Stella sudah gabung di bersama-sama dengan kami untuk berbagi informasi dan perspektif. Kemudian yang kedua ada Mbak Muhim Nailul Ulya. Mbak Muhim ini kalau dalam pandangan saya ini ulama perempuan muda gitu ya. Nah, Mbak Muhim ini lahir di Blora tahun 93, kemudian beliau adalah dosen Institut Agama Islam Khozinatul Ulya Blora. Benar ya Mbak Muhim ya? Zinatul Ulum. Kemudian Mbak Zinatul Muhim ini ya, kenapa Mbak? Zinatul Ulum. Oh Kalau iya, Ulya iya. nama saya. Oh iya, Khozinatul Ulum. Ya, Mbak Muhim ini punya banyak sekali prestasi ya. Pengalaman organisasinya, penghargaan beliau ini pernah mendapatkan penghargaan di Gender Champion Kabupaten Blora, dan karya-karyanya juga banyak sekali, ada disertasi, ada tesis, kemudian juga ada konsep mubadalah dalam program ASI eksklusif untuk pencegahan stunting. Telah terhadap Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Jadi otoritasnya itu sudah tidak diragukan lagi lah ya untuk Mbaknya Muhim ini. Baik, selanjutnya boleh kasih reaction dong teman-teman di sini untuk kedua narasumber kita untuk memberikan semangat. Diberi reaksinya, boleh tanda cinta, boleh tepuk tangan, boleh apa gitu ya. Silakan teman-teman memberikan reaksinya biar yang mau menyampaikan pendapatnya itu bersemangat gitu. Dan saya juga menyampaikan terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Semoga bisa tetap semangat di sini ya sampai kita selesai 1,5 jam ke depan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Stella untuk menyampaikan realitas situasi penyandang disabilitas hari ini, dan juga mungkin selanjutnya kita akan menyampaikan, Mbak Stella akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan direspon oleh Mbak Muhim secara bertahap ya Mbak Stella ya, mungkin satu-satu. Silakan Mbak Stella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Alif, kesempatannya dan teman-teman mubadalah sekalian dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk melihat situasi di Indonesia saat ini, sebenarnya sama dengan tagline yang akhir-akhir ini booming, yaitu Indonesia gelap ya. Sama dengan posisi teman-teman disabilitas, efisiensi anggaran yang menyebabkan di KNP Komisi Nasional Disabilitas itu juga sangat berpengaruh terhadap teman-teman disabilitas, terutamanya dalam hak-hak kesehatan dan tenaga kerjaan dan fasilitas lainnya yang sebenarnya sangat bergantung terhadap pemerintah. Namun teman-teman disabilitas menjadi sosok anak tiri di negerinya sendiri. Itu yang sepertinya yang terjadi di situasi saat ini, Mbak Alif, untuk teman-teman disabilitas. Dan tentunya perlu dukungan semua pihak, termasuk rekan-rekan yang hari ini mendengarkan les ngaji mubadalah. Semoga berawal dari mendengarkan ini bisa berempati untuk lebih tergerak hatinya, untuk lebih turut membumikan nilai-nilai inklusivitas disabilitas dimanapun tempatnya berada. Itu sih kalau dari saya. Oke, sama ini ya Mbak Stella, aku kemarin tuh terakhir membaca ada yang peraturan Menteri Kesehatan gitu untuk membuat kementerian ini membuat peraturan untuk menjelaskan undang-undang kesehatan yang baru gitu ya. Tapi justru di situ salah satu pasalnya kalau nggak salah pasal 62 itu terkait dengan aborsi, itu justru
menurut saya merampas ini ya, otoritas kedaulatan tubuh teman-teman disabilitas. Karena di situ di dalam pasal 62 itu 62 ayat 4 gitu ya. Itu kan disebutkan salah satunya eh, yang dianggap tidak cakap gitu ya. Yang dianggap tidak cakap sebagai dirinya itu diserahkan kepada keluarganya gitu. Jadi itu kayak miris banget, bukannya pemerintah membuat semacam support system untuk teman-teman disabilitas bisa membuat keputusan gitu ya. Membuat keputusan itu justru dilimpahkan gitu kepada orang lain, itu kan sangat miris sekali. Negara ya, pemerintah gitu ya, pemerintah yang harusnya melindungi, memberikan penghormatan, memberikan pemenuhan haknya, itu justru nggak melihat itu. Jadi ini juga sangat disayangkan sekali ya Mbak Stella ya. Ya. Iya betul Mbak Alis. Untuk yang tadi Mbak Alis bilang tentang hak aborsi, sebenarnya tubuh perempuan termasuk perempuan dengan disabilitas mempunyai otoritasnya. Tapi terkadang harus dikembalikan lagi ke keluarga. Sebenarnya kalau teman-teman disabilitas mampu dan merasa cukup mengetahui bahwa mereka punya hak prioritasnya sendiri dan mereka memiliki kebijakan untuk saya melakukan aborsi atau tidak itu dengan persetujuan individu. Namun beberapa pihak yang selalu memberikan stigma tanda kutip teman-teman disabilitas tidak punya kecakapan pengetahuan, kecakapan mengambil keputusan secara personal, itu juga mindset yang dibangun dari lingkungan-lingkungan sekitar kita, termasuk dari pemerintah yang ada saat ini juga meletakkan itu situasi-situasi yang semakin merentankan kelompok-kelompok disabilitas. Itu sih Mbak. Sebenarnya di buku hukum pemantauan hak penyandang disabilitas Bappenas di tahun 2023 sudah dicantumkan. Tapi saya maaf lupa pasal berapa, di situ dicantumkan ada teman-teman disabilitas yang mempunyai riwayat kesehatan yang sepertinya tidak bisa melakukan hamil dan boleh kok melakukan aborsi tapi dengan concern sesuai dengan persetujuan disabilitas itu sendiri sih Mbak Ali. Oke, makasih Mbak Stella. Nah, kalau terkait dengan ini ya Mbak Stella ya, pandangan keagamaan gitu ya, terkait dengan hukum-hukum Islam gitu. Teman-teman disabilitas punya kegelisahan nggak sih Mbak? Ada yang ini bener nggak sih begini kayak itu ya? Kayak misalnya saya pernah mendengar teman disabilitas saya tuh bercerita bahwa temennya yang teman disabilitas daksa itu kan pakai kursi roda ya. Terus dia tuh pengen sholat jamaah gitu ke masjid gitu. Tapi pengurus masjidnya itu nggak memperbolehkan karena khawatir ini gitu. Kan najis gitu. Takutnya najis ininya kursi roda. Sebenarnya itu hal-hal seperti itu ini nggak maksudnya menjadi kegelisahan teman-teman disabilitas nggak gitu Mbak Stella? Iya. Sebenarnya kalau tadi yang dibicarakan Mbak Alif, iya Mbak, sebenarnya kegelisahan teman-teman terutama di ibadah ya. Kita Tuhan kita sama, tapi kenapa soal ibadah itu dipersulit sama? Itu memang yang terjadi di teman-teman kita saat ini. Ketika beribadah, misalnya saya juga mengalami sih Mbak Alif, ketika saya harus beribadah ke masjid atau musola, yang pasti ditanyakan adalah bagaimana kondisi alat bantu itu apakah sudah bersih atau najis, dan itu menjadi persoalan kadang takmir majlisnya ataupun jamaah-jamaah sekitar yang belum memahami. Nah, nanti ini yang akan saya tanyakan ke Ning Mohim terkait hal itu juga sih. Gitu. Ya, Mbak Stella mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh mungkin lebih diceritain personal Mbak Stella dulu. Mbak Stella ini di disabilitas ini masuk di disabilitas apa gitu Mbak biar teman-teman ada gambaran gitu. Ya, teman-teman, perkenalkan saya disabilitas fisik yang memakai alat bantu kursi roda sebagai aktivitas mobilisasi saya sehari-hari. Itu Mbak. Oh gitu ya, makasih Mbak Stella. Nah, Mbak Muhim sebelum Mbak Stella nanya nih, mungkin Mbak Muhim mau menyampaikan secara general dulu ya, gimana sih
pandangan keagamaan terutama perspektif KUPI ya, soal apa, disabilitas, non-disabilitas itu kayak gimana sih, Mbak? Ya, terima kasih Mbak Alif atas waktunya ya, yang kami hormati semuanya lah, semua Yayasan Fahmina, semua teman-teman semuanya, kayaknya nggak perlu disebutkan lagi satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan senang sekali bisa belajar bersama, khususnya bersama Mbak Stella ya, yang kami juga beberapa hari belakangan terakhir memang kita intens kontakkan karena memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Artinya teman-teman disabilitas ini kan bagian dari teman yang harus kita perhatikan secara lebih, secara ekstra, apalagi dalam pandangan keagamaannya atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya, baik itu kaitannya dengan ibadah yang mahdhoh atau ibadah individual, apalagi ya, dan juga ibadah-ibadah sosialnya begitu. Jadi kalau kita berbicara perspektif KUPI jelas ya, trilogi KUPI, Ma'ruf, Mubadalah, dan juga keadilan hakiki pekan lalu juga sudah dibahas oleh Bu Nyai Nur Rofiah. Maka kalau kita berbicara persoalan fikih secara spesifik begitu ya, maka tentunya kita harus tahu dulu duduk permasalahan dari teman-teman disabilitas ini seperti apa. Kemudian juga kita mencari solusinya tetap dari beberapa literatur keagamaan, dan itu pasti dengan tetap mengedepankan prinsip kemudahan begitu ya. Prinsip keadilan, kemudahan, kesetaraan, kemudian non-diskriminasi begitu ya. Itu juga harus dikedepankan kalau berdasarkan perspektif KUPI begitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara perspektif usul fikih secara khusus begitu ya, ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa ada yang namanya cakap hukum dan ada yang namanya cakap bertindak begitu ya. Cakap hukum, semua manusia ini masuk dalam kategori cakap hukum. Artinya dia memperoleh hak yang berkaitan dengan hukum itu namanya cakap hukum, atau dalam bahasa kitabnya adalah ahliyatul wujub begitu ya. Jadi setiap manusia bahkan janin di dalam kandungan itu juga termasuk kategori cakap hukum. Akan tetapi kalau misalnya cakap bertindak itu tidak semua orang memiliki kecakapan dalam hal ini begitu ya. Atau dalam bahasa kitabnya adalah ahliyatul ada, cakap dalam bertindak atau cakap dalam melaksanakan peribadahan tertentu begitu. Nah, jadi teman-teman disabilitas itu masuk dalam kategori yang harus diperhatikan secara khusus dari segi cakap dalam bertindak itu begitu, karena memang punya keluhan-keluhan, punya kebutuhan-kebutuhan khusus, dan juga punya kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan secara rinci. Begitu Mbak Ali. Ya, makasih Mbak Muhim. Ya, ada cakap hukum dan cakap bertindak gitu ya. Nah, apa Mbak Stella, sebelum kita lanjut juga ya, saya kan juga masih sangat baru ya untuk belajar terkait dengan disabilitas. Nah, sebenarnya apa penyebutannya itu disabilitas, difabel, atau gimana sih Mbak yang paling nyaman oleh teman-teman disabilitas? Kalau penyebutan sendiri, kalau penyandang disabilitas itu memang sesuai Undang-Undang Dasar eh, nomor 6 tahun 2000, nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Tapi kalau difabel sendiri biasanya prakteknya digunakan untuk para aktivis disabilitas di Mbak Mbak Alif. Jadi tergantung teman-teman mau manggil apapun juga boleh kok. Oh gitu. Asal tidak menyebut itu kata normal gitu aja, atau non normal gitu kan, atau kurang sempurna gitu. Itu menurut saya kurang kurang baik sih. Dan itu Oh. menimbulkan teman-teman disabilitas. Oke, terima kasih Mbak Stella. Ini juga apa mungkin buat teman-teman ya yang apa belum terbiasa gitu ya Mbak Stella ya, belum terbiasa untuk apa menyampaikan, terus juga bercengkrama gitu ya, mendiskusikan terkait apa disabilitas ini juga menjadi apa hal yang patut
underline gitu ya terkait dengan penyebutannya. Nah, Mbak Stella kembali ke judul ya. Kembali ke judul UNE Fikih Disabilitas. Silakan Mbak Stella menyampaikan satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Mbak Nyai Muhim. Silakan. Mau tanya kepada Bunyai Muhim, kira-kira hukum kesucian alat untuk alat atau perangkat untuk disabilitas sendiri itu seperti apa ya, Muhim? Karena kan tadi Muhim kan bilang teman-teman disabilitas kan bisa disebut bisa bertindak atau bercakap itu karena kan teman-teman disabilitas memang bisa bertindak ataupun bercakap sesuai dengan, tapi situasinya kadang lingkungan sekitar itu tidak mendukung dan kadang teman-teman disabilitas itu mengalami kesulitan melakukan bersuci. Seperti saya sendiri pribadi ketika saya bersuci di masjid atau di musola itu terkadang ada kolam renang itu kan kalau akses kursi roda itu sulit gitu untuk saya pribadi karena otomatis itu kadang space-nya tidak sesuai dengan kursi roda saya, terus kadang juga akhirnya malah saya yang jadi kotor tangannya, terus akhirnya tidak bisa masuk dan akhirnya saya juga biasanya memilih alternatif tayamum. Apakah tayamum itu hukumnya diperbolehkan jika situasinya itu sulit gitu sih, Mbak Alif. Mungkin itu Ya. yang saya tanyakan kepada Muhim. Oke, silakan Mbak Nyai Muhim pertanyaan. Ada 2 pertanyaan berarti ya yang tadi sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan apa sih hukumnya gitu terkait dengan alat-alat, lalu yang kedua gimana kalau misalnya tayamum bagi teman-teman disabilitas. Saya kira pandangan banyak umat gitu ya, pandangan banyak orang terkait dengan soal bersuci itu harus suci yang sempurna kayak gitu-gitu juga ini jadi sesuatu yang akhirnya menstigma kan gitu. Silakan Mbak Nyai. Ya, terima kasih Mbak Stella dan juga Mbak Alif. Jadi yang pertama harus kita garis bawahi adalah kita itu terbiasa menyebut benda kotor yang tidak najis, menyebutnya dengan najis. Itu terjadi di beberapa tempat ya. Padahal sebenarnya kotor itu belum tentu najis. Tapi kalau najis itu sudah barang tentu kotor, begitu ya. Tapi kalau kotor yang bukan najis itu belum tentu najis, begitu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait bagaimana sholat di masjid dengan menggunakan kursi roda ataupun tongkat ataupun alat perangkat yang dibutuhkan teman-teman disabilitas, kita harus membahas dulu terkait asal-usul dari hukum suci atau tidaknya kursi roda maupun perangkat teman-teman disabilitas, begitu ya. Bahwa ada hukum yang menarik yang menyatakan bahwa kursi roda atau perangkat teman-teman disabilitas selama itu tidak terkena barang yang sudah terlihat jelas najisnya, maka itu tidak dihukumi najis. Begitu ya. Jadi kalau tidak terlihat barang najisnya kayak misalnya seperti kotoran hewan, kotoran manusia, muntah-muntahan, darah ya, selama tidak terkena itu semua, maka itu hukumnya suci. Begitu. Itu tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Kemudian bagaimana kalau misalnya secara tidak sengaja, misalnya di jalan raya, kondisi di jalan raya atau di tempat fasilitas umum, dan tidak sengaja mengenai najis, begitu ya. Tidak sengaja mengenai barang yang itu sudah dihukumi najis. Maka itu pun hukumnya dima'fu. Dima'fu itu ya dimaafkan, artinya tidak dianggap najis dengan 2 catatan. Yang pertama catatannya adalah dalam jumlah yang tidak banyak, artinya najisnya itu hanya sedikit, dan kemudian kondisi terkenanya itu secara tidak sengaja. Begitu, artinya kita sudah berusaha untuk menghindar nih, tapi ternyata kena atau memang tidak tahu kalau di situ ada najis. Nah, maka hukum najis yang menempel di perangkat kursi roda itu dihukumi dima'fu, begitu ya, atau dianggap dianggap najis tapi dimaafkan, begitu. Nah, kalau kita berbicara soal fikih, maka tentunya kita juga harus kembali kepada
beberapa literatur keagamaan atau pendapat para ulama ya. Di sini ada yang menarik, utinu syari' al-mutayaqqanu najasatuhu yu'fa anhu amma yata'adzarul ihtirazu minhu. Jadi kalau misal kondisi di jalan raya itu ada najisnya, diyakini ada barang najisnya, tapi itu susah untuk dihindari, sulit untuk dihindari, maka itu hukumnya di ma'fu begitu ya. Nah, terus kemudian berbicara soal bagaimana kalau perangkat ini masuk ke dalam masjid begitu ya. Yang mana kita tahu bahwa masjid itu adalah tempat ibadah, masjid itu adalah tempat yang suci, yang harus terhindar dari kotoran, yang harus dijaga secara penuh begitu ya. Tapi sementara teman-teman disabilitas ingin juga beribadah seperti halnya teman-teman yang lainnya begitu ya, bisa ke masjid dengan leluasa tanpa harus repot untuk membasuh kursi rodanya dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara persoalan ma'ruf, kategori ma'ruf, sebenarnya memang kalau diyakini kursi roda tersebut tidak ada benda najisnya, maka langkah pertama yang dilakukan selama masih memungkinkan adalah membersihkannya terlebih dahulu. Kalau memungkinkan, ya ini kalau misalnya masih bisa membersihkannya entah dengan tisu atau dengan apapun, tidak harus dengan air karena statusnya tidak najis, begitu ya. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, begitu ya, maka itu hukumnya khilaful aula untuk bisa masuk masjid, begitu. Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa meskipun itu khilaful aula. Karena beberapa misalnya kalau kita berbicara di tanah haram ya itu kan banyak juga kotoran burung dara ya, kotoran burung dara dan banyak juga kursi roda yang melintas di situ. Tapi itu ketika masuk Masjidil Haram pun juga diperbolehkan saja begitu ya, diperbolehkan saja, bahkan ada akses khusus untuk kursi roda untuk masuk ke dalam masjid begitu. Jadi prinsipnya kita tetap menghormati bahwa masjid itu adalah tempat ibadah yang suci, yang harus dijaga kebersihannya begitu ya. Tapi untuk tetap mengakomodir kebutuhan teman-teman disabilitas, maka itu diperbolehkan untuk membawa perangkat teman-teman semuanya, kursi roda dan juga perangkat lainnya untuk masuk selama memang tidak ada ainun najasah atau benda najis yang terlihat itu tadi. Begitu, Mbak Alif. Itu baru pertanyaan pertama ya. Iya. Yang tayamum itu tadi Oke, ya. Untuk kemudian persoalan wudhu untuk kemudian sholat begitu ya. Ini karena kaitannya dengan ibadah yang personal ya. Jadi mohon maaf kalau pembahasannya ini agak rigid ya karena ya itu tadi saya juga sudah mentasi atau bertanya terhadap beberapa kawan saya khususnya yang di LBM, Mbak. Memang membahas persoalan fikih disabilitas ini perlu hati-hati supaya kita benar-benar mengakomodir kebutuhan teman-teman begitu ya. Jadi terkait dengan wudhu ya, dan kita juga perlu mengelompokkan beberapa teman-teman disabilitas, misalnya kalau disabilitas fisik atau disabilitas daksa yang sudah tidak ada anggota yang itu menjadi rukun wudhu, misalnya tangan dan juga kaki ya. Misalnya sudah benar-benar hilang semuanya ya, dari atas siku sampai sini semuanya sudah hilang, maka itu otomatis gugur kewajibannya untuk membasuh tangan. Atau misalnya kaki yang hilang, maka itu gugur kewajibannya. Tapi selama masih tersisa anggota yang menjadi bagian dari rukun wudhu, maka itu tentunya tetap menjadi kewajiban untuk membasuh begitu ya. Itu terkait dengan disabilitas daksa begitu. Nah, terus kemudian bagaimana kalau misalnya persoalannya adalah bukan tentang anggota badan yang wajib dibasuh, tapi permasalahannya adalah bisa atau tidaknya mengakses tempat wudhu, mengakses air begitu ya. Ada orang yang bisa membantu atau enggak dan lain sebagainya lah permasalahan-permasalahan lainnya. Ini saya akan mengutarakan ini ya khilaf atau perbedaan mendasar
antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, kategori tidak bisa itu adalah tidak bisa secara fisik dan tidak bisa secara finansial untuk menyewa atau membayar orang yang bisa membantu kita. Ini agak sedikit berat kalau pendapatnya Imam Syafi'i, tapi ternyata ada juga pendapatnya Imam Hanafi yang lebih mudah begitu. Artinya kategori tidak mampu yaitu dirinya sendiri, bukan termasuk mampu secara finansial untuk menyewa atau menggunakan jasa orang lain yang membantu dia itu tadi, begitu ya. Jadi ada statement yang menarik dari Imam Abu Hanifah ya, yang menyatakan bahwa mereka atau teman-teman dengan berkebutuhan khusus itu tidak wajib secara mutlak untuk meminta bantuan. Karena seorang itu dikatakan mukallaf ya, dia tidak bisa dikatakan mukallaf kalau kemampuannya itu dibantu dengan orang lain. Begitu. Jadi dia independen terhadap dirinya sendiri, dia tidak memiliki kewajiban untuk meminta bantuan terhadap orang lain. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah ini sangat ringan, Mbak. Bahkan kalau misalnya orang tersebut mau sholat dengan bertayamum karena tidak mampu untuk wudhu, atau misalnya sholat dengan keadaan yang masih najis, atau misalnya sholat tapi nggak bisa menghadap kiblat, atau misalnya kondisi-kondisi lain yang sekiranya itu menyulitkan, maka ya nggak ada masalah dan mereka nggak wajib untuk mengulang sholatnya. Sholatlah sebisanya tanpa wudhu dan itu tidak wajib untuk mengulang. Jadi apa namanya fala i'adata alaih. Jadi tidak mengulang, tidak apa-apa. Sholat dengan tayamum pun juga tidak ada masalah begitu ya, meskipun masih ada air, dan juga sholat sebisanya. Kita kan familiar dengan hadis misalnya ya, sholli qaiman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati ala jambin begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa sholat secara berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Kalau misalnya nggak bisa sholat duduk, maka sholatlah dengan berbaring begitu. Nah, ini menjadi salah satu bentuk opsi yang mungkin dapat mengakomodir dan juga memudahkan teman-teman disabilitas yang lain untuk apa ya? Mereka agar bisa yakin bahwa ibadahnya ini tetap diterima kok, gitu loh. Ibadahnya ini tetap diterima, bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang tidak mempersulit begitu ya. Jadi bagaimanapun selama dia memang kesulitan, selama memang dia tidak memiliki orang yang membantu begitu ya, tidak ada sanak kerabat, atau bahkan misalnya dalam kondisi tertentu sholat zuhurnya nih masih ada orang yang bisa membantu untuk wudhu, tapi sholat asarnya belum tentu begitu. Nah, itu bisa juga dengan dijamak begitu ya. Bisa juga dengan dijamak, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir begitu. Ada lagi juga sebenarnya pendapat yang lumayan ringan, itu adalah pendapatnya Imam Malik ya, terkait dengan najis. Itu juga lumayan ringan, Mbak. Jadi nggak ada masalah sholat dengan najis selama memang dia tidak mampu untuk membersihkan begitu. Ya, begitu Mbak Alif. Jadi dari beberapa argumen ulama yang kita tahu, jelas ada perbedaan pendapat, tapi saya rasa kita bisa mengambil yang mana yang itu memang mudah untuk teman-teman disabilitas. Ya, mudah-mudahan itu dapat menjadi secercah cahaya gitu ya buat teman-teman disabilitas ya Mbak Stella ya. Untuk pertanyaan ini apa sudah cukup atau ada yang perlu diperjelas lagi Mbak Stella? Sebelum Sudah kita. cukup sih, ya. Baik, cukup. ya selanjutnya kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak. Tapi ini kelanjutan dari pertanyaan tadi yang dijelaskan sama Ning Muslim tentang tempat ibadah. Nah, kan tempat ibadah itu kan misal teman-teman ini tidak bicara disabilitas, itu tidak membicarakan hanya khusus tentang disabilitas jaksa ya teman-teman, tapi ragam disabilitas. Teman-teman bisa membaca di platform, ada kok namanya Fikih disabilitas, itu banyak yang dikeluarkan dari IBNU Muhammadiyah, sudah mengeluarkan banyak sekali buku fikih disabilitas.
Nah, itu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman juga, bahwa sisi disabilitas itu bukan hanya tentang disabilitas Hmm, jaksa, tapi juga ya. beragam disabilitas lainnya eh, yang dibahas di sisi-sisi tersebut. Yang ingin saya tanyakan kepada Ning mungkin itu bagaimana kalau teman-teman disabilitas itu kan tempat ibadah kan memang belum akses, salah satunya terhadap teman-teman tuli. Teman-teman tuli itu biasanya kalau misal kayak di bulan Ramadan seperti ini ya, Mbak Alis, itu kan Hmm, kita sebenarnya ingin merasakan kultum gitu, kultum itu juga sih. Nah, teman-teman disabilitas tuli kan biasanya tidak mendapatkan akses guru bahasa isyarat baik di kultum atau sholat Jumat atau Idul Fitri. Nah, bagaimana menurut mungkin sendiri melihat situasi teman-teman disabilitas tuli yang tidak bisa mendapatkan akses itu? Itu hmm. sih. Karena di masjid-masjid kan apa nggak ada ini ya, Pak Stella, nggak ada apa akses untuk CBI misalnya gitu ya. Ya, Iya, itu hanya terbatas sih biasanya di ibu-ibu kota gitu. Kalau iya. di Di Istiqlal ada. kampung-kampung, ya betul di Istiqlal ada Mbak. Di Jogja juga ada pastinya, tapi tidak semua kan ada gitu. Hmm. Itu Ya, bagaimana gimana tuh, menurutmu? Mbak Nyai Muhim? Ya, terima kasih Mbak Stella. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara aksesibilitas tempat ibadah ya, dan apalagi kita merujuk kepada bagaimana metode pengambilan fatwa di KUPI yang itu juga harus berdasarkan undang-undang, maka hukumnya wajib ya Mbak Alif ya, wajib Iya, untuk semua tempat ibadah menyediakan kebutuhan-kebutuhan atau menyediakan fasilitas yang itu bisa mengakomodir semua kebutuhan teman-teman disabilitas, baik itu toiletnya, baik itu tempat wudhunya, begitu ya, baik itu dari segi apa namanya pemahaman atau materi yang didapatkan di dalam masjid, misalnya kayak khutbah, kalau khutbah saja wajib, apalagi khutbah Jumat ya, khutbah Jumat itu kan sebenarnya wajib untuk didengarkan kan begitu. Kultum pun begitu. Nah, maka ya sebenarnya harusnya ini menjadi salah satu himbauan ya untuk para DKM atau pengurus takmir masjid untuk selalu tetap melibatkan teman-teman disabilitas dalam setiap pengambilan apa ya kebijakan maupun pengambilan keputusan dan juga penyediaan fasilitas yang aksesibel. Sebenarnya sederhananya kalau misalnya disabilitas tuli ya itu kan bisa menyediakan ini ya running text, misalnya running text layar di depan begitu ya, mungkin itu juga akan sedikit membantu bagi teman-teman tuli supaya masih tetap bisa mendapatkan kultum atau ceramah keagamaan di masjid begitu. Cuman memang bagaimana soal implementasi dari undang-undang yang kita punya ini kan juga masih ada beberapa hambatan ya, apalagi memang beberapa masjid atau musola juga mungkin memiliki keterbatasan anggaran. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan anggaran dari tempat ibadah itu selalu mengutamakan orang yang paling butuh. Jadi istilahnya adalah taqdimul ahwaj alal muhtaj. Jadi mendahulukan orang yang paling butuh dibanding orang yang sekedar butuh begitu. Jadi harusnya yang mendapat perhatian lebih banyak ya teman-teman disabilitas itu dalam persoalan penggunaan anggaran di masjid atau di tempat ibadah. Oke, terima kasih Mbak Muhim. Mbak Stella gimana? Ini ya, apa? Sudah cukup, Unstable Mbak. ya? Udah cukup ya? Sudah, Mbak. Sudah cukup. Iya, mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mbak? Iya, buat Mau, teman-teman. Hmm, ya Mbak, mau iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya sih, atau iya boleh. mungkin kalau tadi kan udah dijelaskan sama Nihim bahwa akses teman-teman itu semua sama untuk mendapatkan akses beribadah. Nah, kayak semacam tadarus terus tarawih gitu ya, Mbak Alif kan saya pribadi mengalami juga. Kan katanya kalau puasa Ramadan itu sempurnanya ibadah kita juga melaksanakan tarawih gitu. Nah, bagaimana dengan kegiatan tarawih
teman-teman disabilitas yang akses ke musolanya atau ke masjidnya jauh dan akhirnya memilih ibadah tarawihnya di rumah. Nah, itu apakah itu masih dikatakan sempurna ibadahnya? Itu yang saya tanyakan ke mungkin sih. Ya, makasih Mbak Stella. Tapi ngomong-ngomong tarawih juga seringnya tarawih di rumah sih, Mbak. Ya malu ya Mbak ya kita ya. Aduh, Iya. gimana ini? Malu sekali. Iya, jadi kalau persoalan taraweh ya kita kembali kepada hukum taraweh itu kan sebenarnya kan sunnah ya, sunnah nggak wajib. Mau itu pakai tarawih atau enggak, ya tetap sempurna kok puasanya teman-teman itu tetap sempurna. Artinya kesempurnaan puasa teman-teman itu tidak bergantung pada taraweh atau tidaknya begitu. Karena hukum sholat taraweh sendiri itu sunnah. Kalau misalnya kondisi tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid berjamaah begitu ya, maka jangan dipaksakan. Maksudnya jangan dipaksakan itu khawatirnya nanti malah mengganggu kesehatan teman-teman gitu ya, atau itu menimbulkan madharat atau itu menimbulkan hal-hal mafsadah, hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Maka alangkah lebih baiknya tarawih di rumah nggak ada masalah, tetap akan mendapatkan apa ya kesempurnaan pahala puasa itu tetap begitu karena kembali kepada hukum tarawih sendiri aja itu sunnah. Bahkan antara sholat tarawih dan juga sholat sunnah rawatib itu masih sangat dianjurkan untuk sholat sunnah rawatib seperti misalnya ba'diyah isya begitu ya. Kemudian witir itu juga termasuk beberapa sholat sunnah yang dianjurkan begitu, tidak hanya sholat tarawih. Jadi pesan saya kepada teman-teman disabilitas ya tidak perlu memaksakan kondisi jika memang tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid mengikuti sholat tarawih selama memang masih bisa sholat tarawih di rumah dengan aman, nyaman, tidak terganggu, tidak menimbulkan madorot apapun ya baik fisik, mental maupun apapun, maka itu insya Allah sudah mendapatkan pahala kesempurnaan begitu. Ya, terima kasih Mbak Nyai Muhim jawabannya. Mbak Stella gimana? Saya kira udah cukup menjawab ya. Ya, sudah cukup menjawab kok. Iya, Mbak. jadi jangan menjadi beban gitu ya tarawihnya. Ya, baik Mbak. Silakan Mbak, Titis tradisi pertanyaan pesantren, selanjutnya masih titis ada tradisi pertanyaan, pesantren. masih ada ya? Ada satu kali Iya. lagi. Satu kali lagi. Nah, sebelum itu teman-teman yang udah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan di chat box, mohon bersabar. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Nah, kita menunggu dulu pertanyaan dari Mbak Stella. Setelah semuanya selesai ditanyakan, dijawab oleh Mbak Nyai Muhim, nanti akan saya bacakan pertanyaan di chat box. Tapi tentu saja karena keterbatasan waktu, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak akan bisa terjawab malam ini, tapi tenang aja, kita masih ada episode talk show selanjutnya gitu. Akan ada ulama-ulama perempuan keren lainnya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Oh, ternyata ini mau iklan dulu ya, teman-teman. Jadi kita mau iklan dulu sebentar biar Mbak Stella juga bisa minum dulu, Mbak Muhim bisa dimakan dulu kolaknya kayaknya tadi belum habis. Teman-teman yang lain bisa nonton iklan dulu. Silakan teman-teman operator. Mubadalah ID merupakan representasi media Islam dan hak-hak perempuan. Hadir untuk menguatkan kapasitas dan otoritas ulama perempuan dengan mengusung perspektif mubadalah yang meneguhkan nilai-nilai kesalingan, kesetaraan, kerjasama, dan keadilan dalam relasi marital, familial, dan sosial yang lebih luas. Mubadalah ID juga hadir dengan tema perdamaian dan kebangsaan, keadilan gender, serta keberlanjutan lingkungan. Menyapa para santri milenial sebagai basis komunitas untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih islami, damai bermartabat, adil, dan maslahat. Sebagai media online, basis utama Mubadalah ID adalah laman website
yang konten-kontennya disebarkan melalui berbagai platform di media sosial. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok Mubadalah ID. Konten-konten ini diproduksi bersama 300 kontributor dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Untuk menunjang kerja-kerja media ini, setiap tahun Mubadalah ID mengadakan Festival Mubadalah, pelatihan kepenulisan dan literasi media sosial, dan pengajian kitab kuning bersama para ulama perempuan di bulan Ramadan. Bersama media Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Recording in progress. Informasi yang sama seperti yang lainnya. Ya, selanjutnya silakan Mbak Stella. Pertanyaannya, pertanyaan terakhir ya Mbak? Iya Mbak, pertanyaan terakhir. Oke, silakan Mbak. Saya ingin bertanya kepada mungkin bagaimana hukum sholat dan puasa bagi teman-teman disabilitas intelektual dan mental, atau yang kalau disabilitas mental biasanya di Indonesia itu disebutnya ODGT, orang dengan disabilitas psikososial. Nah, menurut ini mungkin sendiri hukum kewajiban mereka puasa dan sholat itu seperti apa nih? Apakah mereka diwajibkan atau bagaimana kalau menurut mungkin sendiri secara perspektif agama dan hadis? Ya, silakan Mbak Muhim. Ya, oke. Terima kasih Mbak Stella. Jadi terkait dengan kewajiban sholat dan juga terkait dengan kewajiban puasa ya, khususnya bagi teman-teman yang disabilitas mental dan juga disabilitas intelektual. Jadi langkah pertama yang harus kita ketahui ada yang namanya syarat sah sholat dan juga syarat sah puasa, begitu ya. Di antaranya adalah Islam jelas, kemudian juga berakal, begitu ya. Berakal di sini maksudnya adalah tamyiz atau mumayyiz, mampu membedakan yang benar dan tidak. Kalau kategori keseharian adalah bisa mandi sendiri, bisa memakai pakaian sendiri, bisa melakukan apapun semuanya sendiri, itu termasuk kategori al-aql, begitu ya. Mungkin ini agak panjang Mbak Alif ya pembahasannya, maaf ya. Kemudian kalau misalnya puasa ya, ada juga terhindar dari hal-hal yang itu dapat membatalkan puasa, begitu. Nah, sekarang titik berangkatnya ada pada kategori berakal atau akil ya. Apakah teman-teman disabilitas intelektual sebenarnya juga ini harus dibedakan ya antara disabilitas intelektual dan juga disabilitas mental begitu. Kalau disabilitas intelektual ini lebih ke perdebatan apakah dia masuk kategori akil atau tidak. Tapi kalau disabilitas mental mungkin agak condong ke persoalan majnun. Kalau dalam bahasa kitabnya ada majnun, sakron, ahmak, dan juga ayan atau epilepsi begitu ya. Mungkin kalau bahasanya Mbak Stella tadi ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Ini mungkin yang lebih mendekati kepada istilah majnun kalau dalam fikih klasiknya begitu ya. Atau istilah-istilah lain epilepsi, kemudian juga orang yang mabuk begitu ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan begitu. Jadi tidak semua
kawan-kawan disabilitas intelektual itu memiliki IQ yang rendah. Artinya kan ada kategori-kategori yang termasuk disabilitas ringan, disabilitas sedang, disabilitas berat, dan bahkan sangat berat. Begitu ya, Mbak Stella mungkin. Kalau disabilitas ringan, kalau berdasarkan IQ itu rentang skornya adalah 55 sampai 70. Kemudian kalau disabilitas sedang itu 40 sampai 55. Kalau disabilitas berat itu 25 sampai 40 dan sangat berat itu yang di bawah 25. Nah, ini kita belum menemukan secara sharih gitu ya, secara jelas di dalam beberapa kitab fikih terkait dengan apakah untuk menentukan seseorang yang akil ini harus dengan melakukan tes IQ-nya supaya ketahuan dia termasuk kategori disabilitas yang berat, sangat berat, ringan atau sedang, atau mungkin sekedar kita mengetahuinya dari keadaan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi perdebatan begitu. Nah, belum lagi juga persoalan disabilitas mental ya, seperti skizofrenia, bipolar dan lain-lain. Itu yang mungkin masuk kategori majnun atau ahmak dalam istilah fikih klasiknya begitu. Tapi di sini ada beberapa argumentasi, lebih tepatnya dari Syekh Wahbah Zuhaili ya dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang menjelaskan tentang al-ma'tuh. Nah, ini adalah istilah baru mungkin ya yang kurang familiar di beberapa kitab fikih klasik. Huwa man kana qalilul fahmi mukhtalitul kalam fasidut tadbir littirabi aqlihi sawaun min aslil khilqati aw limaradin tori'in. Jadi al-ma'tuh itu adalah orang dengan kemampuan pemahamannya yang minim ya, pembicaraannya tidak sistematis, ngomongnya tidak sistematis atau ngomongnya ngelantur gitu ya kalau bahasa kita. Kemudian susah untuk mengatur diri sendiri karena adanya gangguan akalnya. Nah, gangguan akalnya ini bisa dari bawaan lahir ya atau bawaan genetikal maupun memang baru ada ketika dia sudah lahir begitu. Nah, ini definisinya adalah al-ma'tuh. Nah, kemudian kalau kita berangkat dari ODDP orang dengan disabilitas psikososial yang mana itu kategorinya adalah tidak dalam kondisi mampu untuk memahami beban ibadah atau kewajiban ibadah yang dilakukannya, maka ia tidak wajib untuk berpuasa. Begitu ya. Jadi karena itu termasuk kategori faqidul akli ya, atau mungkin orang yang kemampuan intelektualnya ini rendah begitu. Maka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa dan yang nggak ada kewajiban apapun, nggak ada fidyah, nggak ada apapun, gugur kewajiban puasanya begitu. Nah, ini yang kemudian titik tekannya bagaimana kita bisa membedakan orang ini masuk kategori yang memang sudah uzur atau benar-benar tidak bisa sama sekali melaksanakan puasa atau masih bisa melaksanakan puasa dengan bantuan orang lain. Nah, titik tekannya ya itu tadi ya, maksudnya dia memahami atau tidak misalnya syarat sahnya puasa ya, niatnya, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, itu dia harus memahami. Tapi kalau misalnya dia tidak memahami itu semua, maka ya sudah, itu gugur kewajibannya begitu ya. Nah, itu untuk kategori disabilitas intelektual maupun disabilitas mental. Ada juga argumen yang menarik yang dikemukakan oleh Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam ya. Ittafaqal ulama ala anna syartul mukallafi an yakuna aqilan fahiman litaklif li'anna taklif wa khitaba man la aqla lahu wa la fahma muhal. Jadi para ulama bersepakat definisi mukallaf ya memang memiliki kemampuan secara intelektual dan juga memahami persoalan-persoalan ibadah yang itu disyariatkan, entah itu puasa atau sholat begitu ya. Karena kalau misalnya kita mau membimbingnya, tapi sementara dia tidak memahami, sekalipun itu sudah dengan bantuan medis misalnya,
sudah dengan terapi, sudah dengan obat, tapi tetap tidak ada perubahan, maka tentunya itu akan gugur kewajiban puasanya, begitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan menarik ya terkait tentang apakah teman-teman disabilitas ini boleh nggak sih mengambil mazhab yang atau mengambil pendapat ulama yang paling mudah, atau misalnya talfik, pindah mazhab hanya untuk mendapatkan yang sekiranya ini paling ringan dalam ibadah, itu boleh atau enggak begitu. Boleh saja jika memang dalam kondisi darurat, ada kebutuhan dan memang dianya sendiri juga tidak mampu dan memang ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi ada argumentasi menarik, wa yajuzu taqlidu kulli madzhabin islamiyyin mu'tamadin 'indal aghlabiyah ya. Wa in ada ila talfiq 'inda darurah awil hajah awil ajiz wal 'udhr ya. Li'anna sahih jawazuhu 'indal malikiyah wa jama'ah minal hanafiyah kama yajuzul akhdhu bi aisaril madzahib an tatatabba' ar-rukhas 'indal hajah awil maslahah. Nah, demi kemaslahatan teman disabilitas itu, terus berdasarkan prinsip rukhsah begitu ya, berdasarkan prinsip al-masyaqqah tajlibut taisir, berdasarkan prinsip la darara wa la dirara dan lain sebagainya yang ada dalam usul fikih, maka itu tentunya diperbolehkan saja untuk mengambil pendapat yang sekiranya itu dianggap mudah bagi teman-teman disabilitas. Begitu Mbak Alif. Mic-nya Bu. Ya Allah, ternyata nggak nyala. Ya, Mbak Muhim, terima kasih Mbak Stella. Apakah sudah jelas atau ada yang mau diperjelas lagi? Sudah tidak Mbak Alif, sudah cukup jelas. Oke. Nah, sekarang sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di chat box yang banyak sekali itu, katanya mau ada yang lewat nih dari operator. Silakan operator. Makna Fahmina. Nama Fahmina diambil dari bahasa Arab, faham, yang berarti pemahaman, nalar, dan perspektif. Dan kata na adalah dhamir nahnu, yang berarti kita. Atau ina, akronim dari Indonesia. Dengan demikian, Fahmina berarti pemahaman kita, nalar kita, atau perspektif kita tentang teks keagamaan dan realitas sosial, atau pemahaman tentang keindonesiaan. Nama Fahmina menyiratkan niat untuk menggugah kesadaran bahwa apa yang dianggap sebagai kebenaran sebenarnya adalah sebatas pemahaman manusia yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, perlu dialog, saling bertukar pemahaman tanpa ada pemaksaan untuk menerima atau menolak pemahaman yang dianut. Nama Fahmina juga adalah penegasan bahwa pemahaman dan kebaikan ada pada setiap kelompok manapun. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan dan penghormatan atas perbedaan dan keragaman. Apa yang menjadi visi dan misi Fahmina Institute? Visi Fahmina Institute terwujudnya peradaban manusia yang bermartabat dan berkeadilan, berbasis kesadaran kritis tradisi pesantren. Misi Fahmina Institute 1. Menguatkan otoritas dan kapasitas ulama perempuan dengan membangun sistem dan ekosistem gerakan intelektual, kultural, sosial, dan spiritual yang tanggap, efektif, dan berkelanjutan untuk membumikan paradigma keulamaan perempuan yang berakar dari Cirebon. 2. Mengarus utamakan wacana kritis tradisi pesantren dan paradigma keulamaan perempuan dalam gerakan kultural Islam untuk perubahan sosial. 3. Mengembangkan ruang belajar dan ruang aman untuk penguatan penggerak Fahmina Institute. 4.
melakukan pembelaan non-litigasi secara efektif dan berkelanjutan bagi kelompok yang dilemahkan. 5. Membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi pengelolaan Fahmina adalah kesetaraan dan keadilan, kebinekaan dan kebersamaan, kejujuran dan keterbukaan, kemandirian dan keberlanjutan. Apa saja yang dilakukan Fahmina saat ini? 1. Melakukan pengkaderan ulama perempuan untuk menciptakan kader-kader ulama perempuan yang memiliki pemahaman keagamaan yang terbuka, memiliki perspektif keadilan gender, dan mampu menganalisis sosial kemanusiaan, serta mampu mengorganisir dan mendampingi komunitas. 2. Mengawal kerja-kerja hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam bentuk diseminasi kepada komunitas ulama perempuan dengan berbagai forum yang dimiliki komunitas. 3. Menguatkan dan mendampingi komunitas lintas iman dengan pengkaderan dan menginisiasi forum-forum perjumpaan lintas iman. 4. Mendampingi desa dengan membentuk kader penggerak untuk aktif dalam proses pemberdayaan dan pemajuan desa. 5. Membentuk kecamatan sadar toleransi dengan mengkader penggerak forum lintas iman yang merespon isu-isu keberagaman di tingkat kecamatan. 6. Menguatkan jaringan perempuan dari berbagai organisasi di Cirebon dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan serta mendorong keterlibatan aktif dalam advokasi kebijakan di daerah dan nasional. 7. Memproduksi pengetahuan tentang keadilan gender, toleransi, dan perdamaian dalam kajian teks-teks keagamaan dan realitas sosial. Fahmina Institute bersama tradisi untuk kemanusiaan dan keadilan. Oke, udah ya. Ya, demikian teman-teman sekilas ya mengenal dekat Fahmina, Nah, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman semua. Ini pertanyaannya banyak, sementara kita waktunya sekitar 15 menit lagi ya, Kang Dul ya. 15 menit lagi ya. Iya, Bu. 15 menit lagi. Jadi mungkin saya akan bacakan semua pertanyaan, tapi nanti Mbak Nyai Muhim dan Mbak Stella mungkin juga ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mbak Stella, menjawab pertanyaan yang memungkinkan aja gitu, yang memungkinkan aja untuk dijawab, karena juga pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dicatat gitu ya, akan dicatat oleh tim panitia dan akan diberikan kepada narasumber talkshow selanjutnya untuk dijadikan juga materi untuk disampaikan gitu. Begitu ya. Mana tadi pertanyaannya? Sebentar. Ya, pertanyaan pertama ini dari Unggul ya. Unggul Purnomo ya. Apa kira-kira ayat-ayat dan penafsiran-penafsiran dari para mufasir atau pemikir Islam, baik klasik dan kontemporer, yang melegitimasi dan mendukung pada etika dalam penciptaan kurikulum inklusif pada rekan-rekan difabel? Lalu kemudian, ada tidak referensi-referensi yang menyebutkan hukum Islam pada rekan-rekan disabilitas? Apakah rukhsah atau keringanan dan penyesuaian yang dilakukan hanya berdasarkan ilat kondisinya? Apakah belum dibahas karena saking kompleksnya? Lalu, apakah perlakuan inklusif kepada rekan-rekan difabel dalam Islam itu murni memang ada? Kalau ada, dasarnya apa? Ataukah ia hanya rekonsepsi karena perkembangan etis kemanusiaan yang berkembang hari ini? Lalu pertanyaan lainnya, bagaimana cara mendiskusikan dan menghubungkan perangkat ilmu usul dan qawaid fikih antara dalil ahkam secara umum, misal bab yang membatalkan wudhu, kepada kondisi rekan-rekan difabel dalam
upaya menemukan produk fikih yang pas menimbang spektrum difabel yang begitu luas? Apakah hanya bergantung pada kaidah al-musaqat tajib al-taisir? Lalu izin bertanya, bagaimana setiap masjid tidak ramah disabilitas, misalnya untuk kursi roda? Idealnya masjid jami minimal 1 di tiap kabupaten, sehingga teman disabilitas jika bepergian butuh ke kamar mandi bisa ke masjid jami. Kita yang non disabilitas bisa kebelet pipis ke SPBU, Indomaret, masjid, rest area. Namun teman-teman disabilitas kok saya bayangkan mereka seperti tidak terfasilitasi untuk bepergian ya gitu. Lalu, apakah fikih disabilitas ini hanya terbatas pada rekan-rekan yang memiliki keterbatasan secara fisik saja? Bagaimana dengan rekan-rekan yang memiliki disabilitas neurotis, misalnya bipolar, depresi, rasa ingin bunuh diri, dan skizofrenia? Karena di dalamnya disabilitas psikis itu terjadi karena gangguan biologis yang terdapat pada struktur biologis otaknya. Sudahkah diskursus fikih disabilitas sudah sampai ke ranah sana? Kalau ini tadi sudah sedikit dijawab ya oleh Mbak Stella. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau untuk sholat Jumat bagi teman-teman disabilitas laki-laki bagaimana? Gitu, Kak Halimah. Nah, Kak Stella, adakah pengalaman advokasi terkait tempat ibadah disabilitas? Bagaimana cara Kak Stella dan teman-teman pada saat itu? Nah, ini bisa dijawab sama Mbak Stella ya. Maaf, untuk disabilitas itu masuk dalam kategori 8 asnaf yang wajib diberikan zakat, bukan ya? Nah, lalu disabilitas memang seperti terlupakan untuk ruang ibadah. Mudah-mudahan ada upaya dan perhatian khusus pada mereka sehingga mereka dapat punya akses di wilayah ibadah. Izin bertanya, adakah sahabat atau ulama tuli yang produktif sebagaimana ulama tunanetra yang sangat produktif seperti Abdullah bin Umi Maktum dan lain-lain? Terima kasih. Nah, itu Mbak Muhim dan Mbak Stella beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang mau dijawab oleh Mbak Stella dan Mbak Muhim. Silakan. Mbak Stella dulu. Oh iya, terima kasih Mbak. Mungkin Ya. saya jawab satu pertanyaan dulu Ya. saja, karena waktunya terbatas. Kalau yang bicara tadi tentang advokasi di masjid gitu ya, menurut saya advokasi di masjid itu lumayan berat ya. Meskipun di tengah-tengah masyarakat kita adalah di Indonesia sendiri mayoritasnya Muslim. Tapi bicara advokasi, bahasa advokasi itu bahasa yang secara itu praktisi banget gitu. Dan itu tidak bisa dikemukakan di masyarakat kita terutamanya. Mungkin pendekatan sosial yang bisa dipakai ya itu strategi komunikasi dengan orang-orang sekitar kita gitu. Bagaimana tentang kebutuhan kita. Nah, disabilitas itu sendiri yang harus menyuarakan hal-halnya tentang kebutuhan mereka di masjid atau di musola itu. Gitu sih Mbak Alif. Ya, terima kasih Mbak Stella. Dan terkait dengan tempat ibadah yang aksesibel gitu, aksesibel bagi teman-teman disabilitas, saya kira juga salah satunya disebutkan dalam peraturan Menteri Agama mungkin ya bisa maksudnya cantolan aturannya itu ada gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman punya giroh gitu ya untuk melakukan advokasi nih buat teman-teman disabilitas gitu, punya semangat yang sama mungkin bisa mulai nih dari ya apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya Mbak Stella, apa yang bisa kita lakukan dengan orang-orang terdekat kita gitu. Mungkin itu bisa kita lakukan dan mudah-mudahan sih ini juga menjadi ruang hikmahnya KUPI juga gitu ya untuk melakukan advokasi terkait dengan tempat-tempat ibadah yang ramah bagi teman-teman disabilitas. Ya, selanjutnya Mbaknya Muhim. Iya, pertanyaannya banyak sekali ya Mbak ya, Masya Allah luar Iya, biasa. tapi yang memungkinkan dijawab aja Iya, dulu, iya, Mbak. tentu, tentu. Karena kalau saya nggak bisa jawab juga saya nggak bakalan jawab, nggak berani, Mbak. Ini udah lebih-lebih menantang dari musyawarah keagamaan ini ya. Iya, jadi yang pertama secara eksplisit apakah disabilitas itu disebut dalam suatu ayat itu ada ya. Jadi kita bisa melihat Al-Quran surat
An-Nur ayat 61 ya. Yang berbunyi sebentar. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraj. Sorry. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum ila akhiril ayat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa disabilitas netra ya al-a'ma dan mungkin juga berlaku analoginya untuk disabilitas sensorik ya. Kemudian wala 'alal a'raj disabilitas fisik ya, orang daksa baik itu daksa tangan maupun daksa kaki, wala 'alal maridi haraj. Jadi orang yang sakit secara umum. Nah, jadi memang yang secara eksplisit disebutkan di dalam Al-Qur'an ini adalah disabilitas sensorik dan juga disabilitas fisik. Apakah disabilitas intelektual dan juga mental ini bisa termasuk dalam kategori orang yang sakit secara umum? Maka saya rasa bisa, begitu ya. Jadi tidak ada dosa atau tidak ada kesulitan bagi mereka semua dan bahkan Islam mengharamkan untuk mendiskriminasi dan juga memarginalkan. Karena ayat ini justru berbicara bahwa mereka semua itu boleh berhak untuk makan bersama-sama gitu. Artinya jangan dikucilkan. Untuk makan saja nggak boleh dikucilkan, apalagi dalam persoalan ibadah, persoalan kegiatan-kegiatan sosial lainnya ya. Ini juga sekaligus kalau misalnya kita hifdzun nafas, maka berarti itu yang berkaitan dengan makan, itu mereka nggak boleh disendiriin. Boleh kok makan bareng-bareng begitu ya. Antakulu jami'an au ashtata. Boleh makan bareng-bareng kalau memang bareng-bareng dan boleh makan sendiri-sendiri, tapi kalau memang pengennya sendiri-sendiri, tapi jangan dikucilkan begitu. Bahkan secara rinci ini disebutkan baik itu di rumahnya bapakmu atau kakekmu, di rumahnya ibumu atau nenekmu, di rumahnya saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dari bapak, paman dari ibu, bude, itu disebutkan secara eksplisit. Artinya setiap anggota keluarga ya dari teman-teman disabilitas ini tidak boleh mengucilkan, tidak boleh memarginalkan, tidak boleh mendiskriminasikan sampai perihal makan bersama, begitu ya. Karena kalau misalnya makannya disendirikan itu kan akan ada stigma bahwa dia ini sakit dan nggak boleh bareng-bareng begitu ya Mbak ya kira-kira. Nah, ini tentu dalam rangka hifdzun nafas ya, karena persoalan makan ini adalah kebutuhan pokok kita. Begitu juga mungkin kalau misalnya kita pergi ke hifdzuddin ya. Pergi ke hifdzuddin, maka tentunya dalam ibadah pun demikian, dalam penyediaan fasilitas-fasilitas di masjid ataupun musola begitu ya, fasilitas-fasilitas publik begitu. Maka tentunya ayat ini adalah ayat yang menarik menurut saya karena memang secara eksplisit berbicara terkait dengan teman-teman disabilitas yang itu tidak boleh dipinggirkan oleh kita semua termasuk juga saudara maupun masyarakat secara luas begitu. Begitu juga kalau kita familiar ya dengan surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, itu sababun nuzul hadhihi surah. Jadi sebab turunnya surat ini itu adalah ketika Ibnu Ummi Maktum ini hendak bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah ini sedikit mengabaikan begitu karena pada saat itu memang Rasulullah sedang melakukan koordinasi atau rapat penting dengan para sahabat sehingga sampai mengabaikan keinginannya Ibnu Ummi Maktum ketika ingin bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini teguran langsung begitu ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa tahu dia pengen apa namanya ingin mensucikan diri atau ingin bertanya terkait hal-hal yang terkait dengan beribadah dan lain sebagainya begitu. Nah, ini menarik, Rasulullah saja sampai mendapat teguran apalagi kita kan begitu ya. Artinya Al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat-ayat itu mengajarkan kepada kita untuk selalu responsif begitu ya. Untuk selalu responsif kemudian juga mempertimbangkan kebutuhan teman-teman disabilitas begitu. Nah, kemudian juga sebenarnya ada ayat lain sama redaksinya tapi ini persoalan jihad ya. Sama laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Tapi wa may yuti'illah wa rasulah. Nah,
Jadi tidak ada kesulitan atau tidak ada dosa bagi teman-teman disabilitas maupun teman-teman yang sakit secara umum begitu ya. Selama niatnya memang ingin mentaati perintah Allah begitu ya dan juga Rasulnya, maka tentu balasannya itu akan ada surga. Jadi tidak perlu ada rasa, waduh, ibadahnya teman-teman disabilitas ini nggak sempurna, bukan. Tapi kita kembali kepada niat ya, innamal a'malu binniyat al umuru bimaqasidiha. Bagaimana kita ini menata niat kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya begitu ya. Jadi apa namanya? Saya kira persoalan-persoalan ibadah teman-teman disabilitas itu tetap sempurna dengan format khusus ya, dengan format yang spesial gitu, dengan bentuk yang mungkin berbeda dari kita semua begitu. Terus kemudian soal ini ya, apakah ada sahabat atau ulama yang tuli? Sejauh ini saya belum menemukan, tapi kalau yang netra itu memang banyak, bahkan tidak hanya dari kalangan sahabat, beberapa ulama misalnya kalau ulama kiroat itu ada yang namanya Imam Nafi. Imam Nafi itu ahli kiroat dari Madinah ya, itu netra, tapi beliau Masya Allah suaranya bagus begitu ya, dan bahkan menjadi orang nomor 1 di bidang ilmu kiroat. Ada juga Syekh Abdullah bin Abdul Haddad, itu juga netra dari itu termasuk kategori umur 4 tahun tapi tetap produktif menulis. Ada juga ulama Mesir Toha Hussein itu juga netra tapi beliau menyelesaikan doktoralnya bahkan di Universitas Sorbonne Prancis. Jadi beliau berbicara, istrinya yang menuliskan disertasinya. Oh, itu luar biasa sekali mubadalahnya ya. Nah, ini bisa kita tarik ke situ. Itu Toha Hussein begitu. Ada banyak Mbak sebenarnya kalau kisah-kisah para ulama maupun para sahabat dengan kondisi disabilitas apapun itu disabilitasnya ya, yang sekiranya itu memicu semangat kita. Bahkan kemarin yang terbaru adalah murid Al-Azhar yang masih SMA, netra, tapi bisa menjadi imam di Masjid Al-Azhar. Itu kan sangat luar biasa sekali begitu. Nah, jadi pada intinya semua kita adalah manusia yang tetap derajat kemuliaannya ini ditentukan oleh ketakwaan kita masing-masing, tidak pada fisik ya, tidak pada bentuk secara fisik, tapi bagaimana niat hati kita dan juga bagaimana kualitas ketakwaan kita untuk semata-mata menjadi hamba Allah. Begitu Mbak Alif. Terima kasih Mbak Nyai Muhim. Saya kira kalimat terakhir Mbak Nyai ini udah sekaligus menjadi closing statement ya untuk talkshow kita malam hari ini. Dengan Mbak Stella ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Nggak ada ya? Oke, baik. Terima kasih sekali. Boleh reaction-nya buat Mbak Nyai Muhim sama Mbak Stella. Terima kasih banyak sudah berbagi. Ya, kenapa Mbak? Ada tambahan sedikit, saya lupa. Oh, ada tambahan. Boleh, silakan Mbak. Terkait dengan apakah tadi ya ada kitab khusus yang menulis tentang fikih disabilitas begitu ya. Dengan Mbak Stella ya, ada fikih disabilitas yang disusun oleh PBNU itu sudah dari tahun 2018, tapi memang belum semua permasalahan itu tercakup di situ. Tapi paling enggak secara detail dan secara umum itu sudah ada di situ. Kemudian ada juga kitab terbaru terbitan Darul Ifta Mesir, Mbak. Dan baru saja terbit di tahun ini, awal tahun ini. Saya sudah beli tapi belum sampai. Jadi belum bisa memberikan beberapa argumen-argumen yang sekiranya tertuang di dalam kitab itu karena tidak ada versi PDF-nya. Itu berjudul Al-Qadaya Al-Muta'alliqah Bidawil Himam. Jadi beberapa persoalan-persoalan tertentu yang berkaitan dengan teman-teman disabilitas. Jadi memang kalau bahasa disabilitas dalam kitab itu ada yang Dawil Himam, ada yang Dawil I'aqah begitu ya, atau Dawil Ihtiyaj Al-Khosoh, ada banyak beberapa istilahnya, dan saya kira memang kitab-kitab itu mungkin belum begitu banyak ya untuk yang versi bahasa Arabnya, tapi sudah ada beberapa dan yang terbaru adalah dari Darul Ifta Mesir. Terima kasih Mbak Alif.
Ya, terima kasih Mbak Muhim. Nah, buat teman-teman semua juga kalau pengen tahu referensi-referensi terkait dengan kajian disabilitas, ini teman-teman juga bisa cek ini ya websitenya Kupipedia. Itu di situ ada ada apa sih namanya kalau kayak gitu tuh ada form, ada bab khusus gitu ya, kupibilitas. Walaupun ini juga masih proses ya, masih proses pengumpulan data-data gitu, masih memperkaya gitu. Tapi teman-teman bisa lihat di situ, itu salah satunya ada terkait dengan referensi kajian. Referensi kajian kubibilitas itu sudah ada beberapa kajian-kajian yang mungkin bermanfaat buat kita, buat membuka perspektif kita, buat membuka pengetahuan kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nyai Muhim dan Mbak Stella atas waktunya, informasi yang disampaikan, perspektif yang diberikan. Ini saya kira sangat bermanfaat untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, dan juga mudah-mudahan membuka tangan kita untuk kita bersama-sama bergerak gitu ya, bersama-sama bergerak membantu teman-teman kita untuk negara memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas. Saya Alifatul Arifiati sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman JBI juga yang sudah mengantarkan kita, lalu juga kepada teman-teman semua yang hadir malam hari ini, yang setia hadir malam hari ini, dan mudah-mudahan juga setia di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya undur diri, selanjutnya saya serahkan kepada host. Kang Dul, silahkan. Terima Oke, kasih. terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Alif. Ikan lele dikukus daun pisang. Wah, keren le Mbak Muhim dan Bu Stella. Wih, tepuk tangan dong. Luar biasa. Wah, terima kasih sekali teman-teman. Ini standby 50 orang yang hadir di ruang Zoom ini di Ramadan Inklusi yang kedua. Dan juga saya ucapkan terima kasih ada Rektor ISIP dan juga ada Direktur Pusgesi UNU Yogyakarta dan juga ada Ibu Nyai Rindang Fariha. Halo Bu Wiwin dan Ibu Rindang, dan Kang Marzuki Wahid, Rektor ISIP yang paling keren. Wow. Dan juga semuanya, terima kasih kepada Yayasan Pahmina yang telah memfasilitasi kegiatan Ramadan Inklusi ini. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan teman-teman, mari kita berfoto ria bersama. Silakan on cam-nya, silakan dibuka kameranya. Mari kita foto bersama. Tunjukkan pesona cerianya di bulan Ramadan. Di Cirebon, meskipun di Cirebon hujan, tapi tetap kita ceria. Juga ada Mbak Yuyun ini. Halo Mbak Yuyun. Lalu siapa lagi? Pokoknya banyak deh. Terima kasih sekali Mbak Halimatus Sa'dia yang sudah dari jam 6 pagi siap-siap tikar katanya di pondok pesantrennya untuk menyambut Rain ini. Dan juga teman-teman Akademi Mubadalah di kemarin di Jogja. Terima kasih ya. Oke, di sini ada 2 slide. Saya akan memotret slide pertama dulu. Silakan teman-teman yang belum on cam. Saya akan tunggu dulu biar semuanya on cam dulu. Silakan teman-teman. Oke ya, sudah semua. Saya akan potret di slide 1. Tunggu sebentar, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya. Oke. Belum, maaf. maaf. Slide 1, sebentar. Sekarang tinggal slide 2-nya. Sebentar, tahan dulu. Ini slide 2 nggak ada yang buka kamera ya? Mau dipoto aja atau mau siap-siap? Oke, saya foto aja. 1, 2, 3. Oke, sudah diambil fotonya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah bergabung di Rain Ramadan Inklusi, percikan berkah di bulan Ramadan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq. Sorry. Saya lupa menginformasikan
Rain yang ketiga nanti di tanggal 19 Maret di jam berapa ini? 13. Di jam 13.30 ada ngaji Rain bersama Kang Faki dan juga Ning Aida yang akan dimoderatori oleh Fevi Alfi Magfiro. Lalu nanti di tanggal 21 ada Rain yang keempat bersama Buya Husain Muhammad. Jadi tetap terus ikuti Rain selanjutnya di bulan Ramadan ini. Mubadalah menyuguhkan menyuguhkan pengetahuan buat teman-teman semua. Itu saja dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Rain ketiga dan kedua. Bye bye. Terima kasih Mbak Muhim, Mbak Stella, Alif, Dul, dan lainnya, Pak Jamal dan semua yang hadir di sini. Sama-sama, terima kasih Mbak. Ya, Sama sama-sama. Wiwin. Oke ya. Terima kasih Mbak Wiwin. Ya.